Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Hari ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu masih tentang perangkat keras komputer yang bagian kedua. Apabila minggu lalu kita telah membahas beberapa perangkat keras komputer, semisal keyboard, mouse, monitor, dan beberapa hal tentang motherboard dan CPU. Hari ini kita akan belajar tentang perangkat keras yang lebih utama, yaitu motherboard secara detail, CPU atau prosesor, main memory, dan hard disk. Pada slide dapat dilihat beberapa contoh motherboard. Motherboard sendiri tata letaknya sangat tergantung kepada pabrik pembuat motherboard sendiri yang berbeda-beda. Satu pabrik dengan pabrik yang lain sangat dimungkinkan memiliki desain tata letak motherboard yang berbeda-beda. Walaupun apabila kita perhatikan lebih lanjut, bentuk komponen-komponen motherboard sebenarnya sama saja antara satu pabrik dengan pabrik yang lain, karena memang komponen-komponen tersebut standar. Nah, berikut adalah bagian-bagian atau komponen-komponen penting pada setiap motherboard. Yang pertama adalah soket dan slot, kemudian ada konektor, kemudian ada baterai CMOS, ROM BIOS, chipset, dan yang terakhir adalah back panel ports. Untuk bagian soket dan slot, ada CPU socket, memory slot, kemudian ada expansion slot yang tipenya ada AGB slot, PCI slot, dan PCIe atau PCI Express. Kemudian untuk konektor ada konektor power supply, konektor SATA, kemudian untuk chipset ada yang tipe North Bridge dan ada yang South Bridge. Untuk back panel ada USB port, graphic port, LAN cable port, dan audio port. Ini sebenarnya tidak semua komponen pada motherboard disebutkan di sini, karena memang ada sangat banyak sekali komponen motherboard yang berbeda-beda di setiap motherboard. Tapi yang saya tuliskan di sini adalah yang hampir pasti ada di setiap motherboard, atau bisa dibilang yang paling utama. Nah, kita akan belajar satu persatu dari bagian-bagian berikut ini. Komponen utama yang pasti ada di setiap motherboard adalah CPU socket, atau ada juga yang menyebut CPU slot. Dari namanya, karena ada kata-kata CPU, maka pasti CPU socket ini adalah tempat untuk meletakkan CPU. Secara jelas, CPU socket adalah komponen motherboard yang berfungsi sebagai penyedia koneksi mekanik dan elektronik antara CPU atau prosesor dan sirkuit pada motherboard. Nah, CPU socket ini sebenarnya adalah tempat CPU atau dudukan CPU ya, yang memungkinkan CPU bisa terhubung dengan motherboard. Kenapa CPU atau prosesor ini dibutuhkan soket? Karena CPU ini sering dilepas karena mungkin rusak atau mau di-upgrade ya. Oleh karena itu, dengan adanya CPU socket ini, CPU memungkinkan bisa dipasang dan dilepaskan tanpa harus menyolder motherboard itu. Jadi CPU-nya bisa dibongkar pasang dengan mudah, tidak menempel secara permanen. Nah, CPU socket ini
beda-beda bentuknya tergantung dengan tipe prosesor yang akan digunakan pada motherboard itu. Dan biasanya bentuknya kotak seperti ini, dia tempatnya cukup menonjol ya, jadi bisa ditemukan dengan mudah. Nah, selanjutnya yang pasti ada pada motherboard adalah memory slot, atau biasa juga disebut dengan memory socket atau slot RAM. Jangan lupa apabila saya menyebut main memory, maka artinya sama dengan RAM atau random access memory. Nah, slot memory ini berfungsi sebagai tempat dudukan untuk main memory atau RAM itu tadi. Nah, ini juga pasti ada di setiap motherboard. Nah, biasanya setiap motherboard ini memberikan beberapa slot RAM ya, lebih dari satu biasanya. Bisa jadi 2 slot, 3 slot, atau 4 slot, tergantung dengan motherboardnya. Nah, tipe slot memori ini juga harus cocok atau harus sesuai dengan memori yang akan digunakan. Bisa jadi berbeda-beda pada setiap motherboard. Untuk saat ini, main memory yang populer digunakan adalah RAM jenis DDR2, 3, dan 4. Nah, main memory bentuknya seperti ini ya. Ada panjang, kemudian ada cerukannya. Nah, ini di cerukan inilah yang biasanya membedakan tipe RAM yang digunakan. Kebetulan di sini disediakan 4 slot memori yang semuanya bisa diisi, berarti maksimal 4 main memory atau 4 batang RAM. Nah, main memory atau biasa juga disebut dengan RAM atau random access memory. Random access memory artinya sebenarnya adalah memori yang bisa diakses secara acak. Nah, main memory atau RAM ini bersifat volatile atau hanya mampu menyimpan data pada saat ada aliran listrik yang masuk ke dalam RAM. Jadi hanya mampu menyimpan data ketika komputer itu dalam keadaan menyala. Apabila komputer di shutdown atau mati dan tidak ada aliran listrik, maka data yang ada pada main memory atau RAM ini akan hilang. Nah, fungsinya adalah untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU atau prosesor ketika komputer menyala saja. Jadi memang data pada RAM ini tidak permanen selalu ada pada RAM, tapi memang ketika CPU bekerja saja, ketika komputer menyala saja. Namun ketika komputer mati, datanya akan hilang. Dan ketika komputer itu dihidupkan kembali, datanya baru lagi. Hanya bekerja ketika CPU membutuhkan data tersebut. Tipe-tipe main memory atau RAM juga sangat bermacam-macam, mulai dari awal-awal komputer digunakan hingga saat ini. Teknologi RAM ini berkembang dengan sangat pesat. Tidak hanya tipenya, tetapi juga bentuknya secara fisik. Main memory ini juga sangat berbeda-beda. Nah, ini adalah beberapa jenis memori yang pernah ada dan masih digunakan sampai saat ini. Namun memang ada beberapa yang sudah tidak populer lagi karena memang teknologinya yang sudah terlalu lama. Nah, ini ada
DRAM atau Dynamic Random Access Memory, bentuknya seperti ini. Perhatikan celukannya ya. Kemudian ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, bentuknya seperti ini. Kemudian yang saat ini masih digunakan adalah DDR SDRAM atau Double Data Rate SDRAM, karena memang teknologinya DDR atau jenis memori yang sekarang sering ditemukan di pasaran itu adalah masih menggunakan teknologi SDRAM. Kemudian ini ya bentuknya. Kemudian untuk memori atau RAM yang digunakan pada notebook atau laptop itu bentuk fisiknya lebih kecil, yang biasa disebut dengan SODIMM atau Small Outline Dual Inline Memory Module, seperti ini. Bentuknya secara fisik lebih pendek dan lebih kecil daripada memori untuk komputer PC biasa. Namun secara teknologi sebenarnya SODIMM ini menggunakan DDR SDRAM, hanya saja bentuknya secara fisik lebih kecil. Selanjutnya adalah expansion bus. Expansion dalam bahasa Indonesia artinya adalah tambahan atau perluasan. Jadi expansion bus artinya adalah bus tambahan atau perluasan. Nah, pada dasarnya expansion bus ini adalah tempat untuk meletakkan perangkat keras tambahan yang berupa kartu ya atau card yang ditambahkan langsung ke motherboard. Ada beberapa jenis expansion bus. Yang paling umum ditemukan adalah jenis PCI atau Peripheral Component Interconnect. Nah, ini fungsinya adalah sebagai slot untuk menancapkan expansion card atau seperti saya bilang tadi, kartu tambahan, seperti untuk kartu jaringan atau LAN card, kemudian sound card untuk audio system ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada AGP atau Accelerated Graphic Ports. Nah, ini adalah expansion bus yang dikhususkan untuk slot graphic card atau kartu grafis ya. Nah, kartu grafis atau graphic card ini biasanya ditambahkan untuk meningkatkan kualitas tampilan pada layar monitor. Biasanya user komputer yang biasa menggunakan komputernya untuk keperluan grafis yang tinggi seperti bermain game atau editing gambar atau video biasanya memerlukan graphic card dengan kualitas yang tinggi. Nah, graphic card tersebut bisa ditancapkan di slot tipe AGP ya. Nah, kemudian yang paling baru dan yang paling cepat yaitu jenisnya adalah PCIe atau PCI Express. Nah, ini fungsinya sama dengan PCI dan AGP, bisa digunakan untuk menancapkan expansion card seperti LAN card, sound card, dan graphic card, namun memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada AGP atau PCI. Ingat kata-katanya di belakang ada I atau Express ya. Nah, jenisnya PCIe ini bermacam-macam. Ada PCIe X1, X4, X8 dan X16 ya. Nah, semakin besar angka belakangnya, maka semakin panjang pinnya dan semakin panjang bentuk card dan slotnya secara fisik ya.
Nah, misal PCI Express X1 ini ada 18 pin, panjangnya 25 mm, dan PCI Express 16 dengan panjang pin 82 dan panjang secara fisik adalah 89 mm. Nah, semakin panjang pinnya, maka semakin tinggi kecepatan yang bisa disediakan oleh PCI Express ini. Untuk PC dengan performa yang tinggi, biasanya motherboardnya menggunakan PCI Express ini. Apabila diperhatikan di motherboard, itu pasti ada slot-slot seperti ini ya. Nah, ini adalah expansion bus ya, dengan berbagai macam tipe. Ini ada PCI Express X16 yang panjang pinnya adalah 82 pin. Kemudian ada PCI Express X1. Nah, ini yang paling pendek. Kemudian ada AGB untuk kartu grafis, kemudian ada PCI. Nah, apabila nanti kamu kesulitan dalam mengidentifikasi atau membedakan expansion bus ini, tidak usah khawatir, karena sebenarnya di motherboard itu sudah ada tulisannya ya. Jadi, oh ini PCI Express ya, ada tulisannya. Seperti ini AGB ada tulisannya di motherboard, jadi tidak usah ragu untuk melihat tulisan di motherboard itu agar tidak salah mengidentifikasi atau membedakan setiap jenis komponen yang ada di motherboard. Komponen selanjutnya adalah ROM BIOS. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory, sementara BIOS-nya adalah Basic Input Output System. Namun kita tidak akan membahas BIOS-nya ini ya, karena BIOS ini nanti akan kita pelajari sendiri di materi khusus ya. Nah, kita lihat saja ROM BIOS secara fisik yang ada di motherboard. Nah, ROM BIOS ini bentuknya adalah sebuah chip ya, yang menyimpan program BIOS. Nah, chip ini disolder langsung ke motherboard dan bentuknya secara fisik sangat kecil, sehingga sangat mudah terlewatkan. Apabila kamu diperintahkan untuk menunjukkan letak ROM BIOS ini, maka motherboardnya harus diperhatikan secara seksama karena ROM BIOS ini sangat mudah terlewatkan. Nah, ROM BIOS itu adalah seperti namanya ya, read and only memory, tempat untuk menyimpan. Nah, tempat untuk menyimpan data yang berjenis ROM, read only memory, itu sifatnya adalah non volatile. Tadi sudah kita bahas volatile ya. Nah, volatile itu harus ada aliran listrik. Nah, sebaliknya kalau non-volatile itu adalah perangkat penyimpanan yang masih bisa menyimpan data walaupun tidak ada aliran listrik. Artinya ketika komputer mati, maka data itu tidak hilang. Nah, ROM, read only memory, ini sifatnya non-volatile. Jadi tetap bisa menyimpan data walau tidak ada arus listrik. Nah, pada chip ROM ya, read only memory, ini data juga tidak bisa ditambahkan atau dihapus dengan mudah seperti layaknya kita menghapus file yang ada di hard disk ya. Jadi ini khusus read only memory, seperti namanya, memori yang hanya bisa dibaca saja, tidak bisa ditambahkan, tidak bisa diedit dan lain sebagainya. Di dalam motherboard bentuknya ROM BIOS itu seperti ini. Biasanya ROM BIOS ini di labelnya ada merek dari
BIOS itu sendiri, misalnya AMI BIOS atau Phoenix BIOS dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dilihat saja, nanti juga dibaca ya. Biasanya ada label untuk ROM BIOS ini. Selanjutnya adalah baterai CMOS. Nah, baterai CMOS ini berkaitan erat dengan BIOS. Nah, baterai ini ya fungsinya sebagai baterai. Baterai fungsinya adalah untuk menyuplai aliran listrik pada sebuah komponen. Nah, di motherboard ini ada komponen yang membutuhkan suplai listrik terus-menerus walaupun aliran listrik utama dari power supply tidak ada. Jadi kalau PC itu dalam keadaan shutdown atau mati, maka ada komponen yang tetap membutuhkan aliran listrik. Nah, oleh karena itu ada baterai CMOS ini. Nah, ini sangat berhubungan dengan BIOS. Nanti di materi BIOS akan kita bahas lebih lanjut mengenai apa itu baterai CMOS dan apa hubungannya dengan BIOS. Namun untuk saat ini yang perlu kamu ketahui adalah di motherboard itu ada sebuah baterai seperti ini baterainya. Biasanya langsung ditempelkan di motherboard ya. Ini. Nah, apabila baterai ini habis, efeknya adalah ada beberapa konfigurasi yang akan terreset ya apabila komputer itu mati. Nah, oleh karena itu baterai ini apabila sudah habis maka harus segera diganti. Komponen selanjutnya yang juga sangat penting pada motherboard adalah chipset. Ada dua jenis chipset, yaitu North Bridge dan South Bridge ya. Yang pertama chipset North Bridge. Chipset North Bridge ini adalah chipset atau chip ya yang bekerja dengan kecepatan tinggi, yang fungsinya adalah sebagai jembatan komunikasi antara CPU dan RAM, dan juga terkadang graphic card yang berkecepatan tinggi. Nah, North Bridge ini letaknya adalah di antara soket CPU dan slot RAM. Jadi ini adalah chipset North Bridge. Pada dasarnya chipset ini menjadi jembatan antara komunikasi CPU dengan RAM. Oleh karena itu letaknya ada di antara CPU dan RAM. Itu yang paling mudah untuk diingat ya. Chipset ini bentuknya chip ya. Jadi chip yang disolder langsung ke motherboard. Bentuknya sangat mirip dengan prosesor sebenarnya, tapi ya berbeda lah ya. Nah, biasanya kalau masih belum paham, chipset ini dikira prosesor ya, tapi bukan. Kalau prosesor itu bisa dibongkar pasang, bisa dilepas dengan mudah, tapi kalau chipset ini dia nempel langsung di motherboard. Selanjutnya adalah chipset South Bridge ya. Chipset South Bridge ini adalah sebuah chip yang berfungsi untuk mengatur perangkat keras tambahan untuk input output ya, seperti monitor, keyboard, mouse ya, dan juga perangkat keras tambahan dalam bentuk expansion card seperti graphic card, sound card, LAN card, dan lain sebagainya, yang pada dasarnya bekerja dengan perangkat keras yang lebih lambat daripada CPU, yang jauh lebih lambat daripada CPU. Nah, chipset South Bridge ini biasanya terletak di dekat expansion bus
semacam PCI, PCIe, dan AGB yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi ini chipset Southbridge. Letaknya di area expansion bus. Selanjutnya adalah heatsink. Heatsink ini sebenarnya bukan komponen utama, tapi sering ditemukan pada motherboard. Nah, apabila kamu melihat motherboard kemudian menemukan perangkat yang bentuknya seperti ini ya, biasanya berwarna silver atau hitam. Nah, ini adalah namanya heatsink ya. Heatsink ini terbuat dari aluminium atau tembaga yang fungsi utamanya adalah untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor atau chipset ya, agar suhu di dalam prosesor atau chipset tersebut tidak terlalu tinggi. Ya, dengan kata lain, heatsink ini membantu untuk mendinginkan prosesor atau chipset. Cara kerjanya adalah heatsink mengalirkan suhu panas di dalam CPU melalui komponen tembaga dan aluminium yang terpasang pada heatsink. Kemudian kalau heatsink itu dilengkapi dengan kipas atau fan, maka fan itu akan mengeluarkan temperatur panas tersebut ke lingkungan sekitarnya ya. Jadi bisa dinetralisir panasnya. Nah, heatsink ini biasanya terpasang pada komponen-komponen yang kerjanya tinggi ya, seperti CPU dan chipset Northbridge ya, yang membutuhkan kinerja tinggi sehingga menghasilkan suhu panas ya. Nah, ini heatsink yang biasa ya. Heatsink yang biasa terpasang di atas chipset Northbridge atau CPU ya. Nah, kalau yang ini adalah heatsink yang dilengkapi dengan kipas atau fan. Namanya heatsink fan ya. Biasanya disingkat dengan HSF, heatsink fan. Jadi heatsink yang dilengkapi dengan kipas ya. Ini biasanya terpasang di CPU. Ada yang bentuknya kotak seperti ini, ada yang bentuknya bulat. Nah, ini dipasang langsung di CPU, dilekatkan atau ditempelkan dengan namanya thermal paste ya. Kemudian ditancapkan menggunakan skrup ke motherboard biar tidak bergoyang-goyang, karena heatsink ini cukup berat juga ya. Jadi kalau tidak ditancapkan dengan baik ke motherboard, maka heatsink ini bisa bergeser dan mengenai komponen yang lain. Selanjutnya adalah konektor dan kabel yang biasa ditemukan terhubung dengan motherboard ya. Yang pertama adalah konektor power supply ya. Nah, kalau kamu ingat materi minggu lalu, power supply itu bentuknya adalah kotak ya atau kubus dan dilengkapi dengan banyak kabel yang menjulur ke seantero casing CPU. Nah, ini adalah konektor-konektor atau kabel-kabel yang ada pada power supply. Nah, seperti ini ya. Konektor power supply yang menancap langsung ke motherboard ini adalah untuk memberi daya pada motherboard. Apabila konektor ini tidak ditancapkan ke motherboard, maka motherboardnya tidak akan menyala ya. Jadi ini sangat penting. Ada 20 pin yang sebelah sini untuk power supply ATX ya. Untuk motherboard ATX ini 20 pin plus 4 pin di sini.
jadi 24 pin. Ada motherboard ATX yang menggunakan hanya 20 pin, ada juga yang 24 pin. Nah, ini ditancapkan langsung ke motherboard. Kemudian ada PCIe connectors ya. Ini digunakan untuk memberi daya pada expansion card yang tertancap di slot PCI Express. Kemudian ada SATA ya. Nah, ini adalah untuk memberi daya pada perangkat yang menggunakan kabel data SATA. Nah, intinya sebenarnya semua kabel yang ada di power supply itu berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke banyak perangkat, ke semua perangkat, entah itu motherboard, hard disk, atau CD DVD drive ya. Semuanya pasti disuplai listrik oleh kabel power supply ini. Nah, kemudian ada juga konektor SATA ya. SATA atau serial ATA ya. Nah, ini kalau SATA itu adalah kabel data ya, kabel data untuk hard disk, kabel data untuk CD atau DVD drive. Bentuk kabelnya seperti ini, biasanya berwarna merah ya. Nah, kalau di motherboard ini ada portnya atau tempat menancapkan kabel SATA ini. Biasanya di motherboard itu ada lebih dari satu konektor atau port untuk SATA. Biasanya ada 4 ada 4 sampai 8 port untuk kabel SATA. Nah, fungsinya ya ini tadi untuk menghubungkan hard disk dengan motherboard misalnya, atau menghubungkan CD atau DVD drive dengan motherboard. Selanjutnya bagian akhir dari motherboard yaitu back panel atau panel bagian belakang. Pada panel bagian belakang ini dapat kita temukan berbagai macam port untuk sistem input-output pada komputer. Nah, macam-macam port ini seperti USB port, USB atau Universal Serial Bus, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat keras tambahan seperti flash disk, mouse, keyboard, printer, webcam, dan lain sebagainya. Kemudian ada graphic port. Nah, ini adalah port untuk menancapkan konektor display monitor atau proyektor. Biasanya graphic port ini jenisnya bisa VGA, HDMI, atau DVI. Kemudian ada LAN port atau network port. Nah, network port atau LAN port ini adalah tempat untuk menancapkan konektor untuk keperluan koneksi jaringan atau internet. Kemudian audio port. Audio port ini adalah port untuk menancapkan sistem audio seperti mikrofon dan speaker. Nah, berikutnya kita lihat gambar back panel pada motherboard seperti ini contohnya. Namun sekali lagi untuk setiap motherboard back panelnya mungkin saja berbeda. Ada yang lebih banyak portnya, ada yang lebih sedikit, ada yang bermacam-macam, ada juga yang standar. Seperti ini termasuk back panel yang cukup standar. Nah, kita lihat di bagian sini ada port untuk PS2, mouse, dan keyboard. Minggu lalu sudah kita bahas tentang mouse, keyboard, PS2. Nah, selain PS2 sebenarnya mouse dan keyboard juga bisa ditancapkan di sini, yaitu USB port. Nah, USB port ini adalah salah satu port yang sekarang sering digunakan karena banyak perangkat keras atau hardware yang sekarang koneksinya menggunakan USB. Kemudian di sini ada 2 buah port untuk grafis ya. Ada yang bertipe VGA,
ada juga yang bertipe DVI. Kemudian ada juga di sini parallel port. Nah, parallel port ini sebenarnya fungsinya mirip dengan USB untuk perangkat tambahan, tapi untuk parallel port ini sekarang sudah sangat jarang sekali digunakan. Kalau dulu parallel port ini biasa digunakan untuk menancapkan konektor printer. Tapi sekarang printer pun sudah beralih menggunakan konektor USB yang ditancapkan di USB port. Kemudian ada LAN port atau network port ya. Ini digunakan untuk menancapkan kabel untuk jaringan. Kemudian yang ini terakhir adalah audio port. Nah, audio port ini digunakan untuk sistem audio seperti line in. Line in ini digunakan untuk memasukkan suara ke dalam sistem komputer atau bisa untuk menancapkan mikrofon ya. Kemudian ada line out. Line out ini untuk speaker. Kemudian ada mic in atau digital I/O jack, ini digunakan untuk mikrofon juga, tapi mikrofonnya bisa langsung terdengar di speaker seperti itu. Nah, kita beranjak dari motherboard. Perangkat keras yang perlu kita perdalam lagi adalah tentang CPU atau prosesor. CPU sendiri memiliki 3 bagian utama pada saat bekerja, yaitu ALU, CU, dan register. ALU atau Arithmetic Logic Unit ini fungsinya adalah untuk melakukan perhitungan aritmatika dan logika. Aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga operasi logika seperti operasi AND, OR, XOR, dan lain sebagainya. Kemudian ada CU atau Control Unit. Ini fungsinya adalah untuk mengendalikan transfer data dan instruksi antar hardware pada komputer. Nah, intinya sebenarnya CU atau Control Unit ini adalah menentukan kapan data itu dikirim ke perangkat input atau output seperti monitor ya atau printer, dan juga kapan data itu diterima ke dalam prosesor ya. Misalnya data dari keyboard dan mouse kapan masuk ke prosesor. Yang mengendalikan adalah control unit. Kemudian ada register. Register ini adalah sebuah memori berkecepatan tinggi yang ada di prosesor. Nah, register ini biasanya kapasitasnya kecil namun bisa bekerja dengan CPU secara bersamaan ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan semua data dan instruksi yang dibutuhkan saat pemrosesan oleh CPU. Jadi register ini kecepatannya sangat tinggi, dia diakses langsung oleh komputer ketika pemrosesan ya. Kapasitasnya sangat kecil, biasanya hanya 64 byte saja, sangat kecil ya. Selanjutnya adalah hard disk drive. Nah, hard disk drive ini sebenarnya bukan perangkat utama, tapi untuk personal komputer atau laptop tidak akan bisa bekerja tanpa hard disk drive, karena biasanya hard disk drive ini digunakan untuk menyimpan file-file sistem operasi. Apabila tidak ada hard disk drive, maka kita tidak bisa menginstal sistem operasi seperti Windows ya. Nah, oleh karena itu komputer tidak akan bisa bekerja tanpa sistem operasi. Nah, hard disk drive ini biasa disebut sebagai HDD ya, atau hard drive, tapi biasanya orang menyebutnya hanya hard disk gitu saja ya.
Nah, hard disk ini adalah tempat penyimpanan yang bersifat non-volatile, artinya bisa menyimpan data walaupun tanpa ada arus listrik. Nah, hard disk ini adalah perangkat keras penyimpanan yang berkapasitas besar. Berbeda dengan register atau cache memory atau main memory ya, hard disk ini termasuk ke dalam secondary memory. Secondary memory ini karakteristiknya adalah kapasitasnya besar, bisa sampai gigabyte atau terabyte, tapi kecepatannya rendah dan tidak diakses langsung oleh CPU, tidak bisa bekerja bersamaan dengan CPU. Nah, hard disk ini biasanya digunakan untuk menyimpan file-file sistem operasi atau file-file milik user. Hard disk pada dasarnya bekerja dengan lambat jika dibandingkan dengan kecepatan CPU. Nah, hard disk ini membutuhkan kabel power dan kabel data ya. Kabel power digunakan untuk menyalakan hard disknya, sementara kabel data digunakan untuk transfer data. Nah, hard disk ini ada yang hard disk jenis lama, yang tipe lama, dan ada juga yang tipe baru. Untuk hard disk tipe lama biasanya menggunakan kabel IDE ya, kabel IDE. Sementara hard disk yang tipe baru ini sudah menggunakan kabel power dan kabel data jenis SATA atau serial ATA yang secara fisik lebih tipis ya. Selanjutnya adalah cara kerja hard disk drive. Nah, hard disk drive ini menggunakan teknologi penyimpanan magnetic disk ya. Nah, kalau magnetic disk itu berarti menggunakan disk yang bermagnet ya. Nah, ini adalah konsep penyimpanan di hard disk. Ada beberapa bagian pada hard disk ya. Ada yang namanya plater. Plater ini adalah cakram logam yang berbentuk bulat. Nah, di cakram logam ini ada pola-pola magnetik yang mewakili bilangan 0 dan 1. Jadi data-data komputer itu semuanya disimpan dalam bentuk bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Semuanya ya, semua file. Nah, kemudian ada spindle. Spindle ini adalah poros putar plater ya. Nah, di poros putar plater ini ada motor yang bisa memutar platernya. Nah, semakin cepat putaran motor pada spindle ini, maka semakin cepat akses data yang bisa dilakukan oleh hard disk ini. Nah, kecepatan berputarnya spindle ini dinamakan RPM atau rotation per minute, rotasi per menit ya. Semakin tinggi rotasi per menitnya, maka semakin cepat akses datanya. Kemudian ada head. Head ini fungsinya adalah sebagai alat untuk menulis dan membaca data pada plater. Ketika plater berputar ya, maka headnya ini akan memindai atau men-scan si platernya ini untuk membaca atau menulis data. Kemudian ada logic board. Nah, ini adalah sirkuit elektronik yang mengendalikan gerakan head. Nah, di gambar ilustrasi ini ada bagaimana hard disk itu bekerja. Jadi si platernya ini senantiasa berputar ya. Kemudian ini headnya akan membaca plater. Nah, kalau kita zoom, kira-kira seperti ini cara membacanya. Headnya ini mengandung gelombang elektromagnetik yang bisa mengidentifikasi pola elektromagnetik, pola magnetik ya, yang ada pada plater. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD hard drive. Nah, ini seperti namanya hard drive ya.
Ini fungsinya adalah sama seperti hard disk, tapi menggunakan teknologi yang lebih baru dibandingkan hard disk. Nah, apabila sekarang ya, di era sekarang ini kamu membeli laptop ya, maka biasanya tempat penyimpanannya bukan hard disk, tetapi solid state drive atau biasa disebut SSD. Nah, SSD ini fungsinya sama dengan hard disk biasa. Yang membedakan hanyalah teknologi penyimpanannya. Kalau hard disk itu menggunakan teknologi magnetic disk, kalau SSD ini menggunakan IC atau integrated circuit. Kira-kira teknologi penyimpanannya, konsep penyimpanannya sama seperti flash disk, namun kapasitasnya lebih besar daripada flash disk. Kira-kira ya analoginya bisa kamu bayangkan apabila ada banyak flash disk ya digabungkan menjadi satu board dalam satu papan, maka jadinya adalah SSD atau solid state drive ini. Karena dia menggunakan IC, maka tidak ada lagi plater yang berputar, tidak ada lagi cakram logam yang berputar ketika sedang membaca atau menulis data. Oleh karena itu, keunggulannya dibandingkan dengan hard disk adalah salah satunya tahan guncangan ya. Karena tidak ada plater, tidak ada cakram yang berputar tadi, juga menjadi tidak berisik ketika bekerja. Kemudian akses datanya juga lebih cepat, kemudian lebih hemat energi, serta tidak mudah panas. Nah, kalau digambar ya, ini ada solid state drive yang bentuknya seperti ini, ada juga yang bentuknya kepingan seperti ini. Kalau solid state drive yang bentuknya seperti ini, maka cara menghubungkannya dengan komputer adalah sama dengan hard disk ya, menggunakan kabel power dan kabel data tipe SATA. Tapi kalau solid state drive-nya bentuknya kepingan seperti ini bisa langsung ditancapkan di motherboard. Nah, tinggal motherboardnya support atau tidak dengan solid state drive yang seperti ini ya. Apakah motherboardnya menyediakan tempat untuk menancapkan ini atau tidak, karena mungkin ada beberapa motherboard yang tipe lama yang tidak support solid state drive yang seperti ini ya. Nah, kalau di dalamnya solid state drive itu seperti apa? Seperti ini ya. Jadi tidak ada logam, tidak ada plater, tidak ada head, tapi bentuknya seperti ini, pakai IC semua ya, integrated circuit yang disolder langsung di boardnya. Nah, ini adalah contoh pemasangan slot SSD ya, atau kepingan SSD ini pada motherboard. Nah, ini yang M2 ya, jenis SSD tipe M2 atau M2. Nah, ini bisa ditempelkan langsung ke motherboard apabila memang motherboard itu menyediakan port, menyediakan koneksi langsung untuk SSD ya, seperti ini. Jadi ini ditancapkan langsung ke sini, kemudian disekrup, jadinya kira-kira seperti ini. Nah, apabila digabungkan semua materi yang sudah kita bahas tentang komponen motherboard, maka apabila disajikan gambar motherboard seperti pada slide, maka kita dapat mengidentifikasi komponen-komponennya, yaitu nomor 1 adalah CPU socket, nomor 2 adalah RAM slot, nomor 3 adalah PCI Express X16, kemudian nomor 4 adalah PCI Express X1, nomor 5 adalah chipset gabungan dari North Bridge dan South Bridge, kemudian nomor 6 adalah baterai CMOS, kemudian nomor 7 adalah SATA konektor, nomor 8 adalah power konektor, nomor 9 adalah
ROM BIOS. Selanjutnya adalah identifikasi back panel, yaitu A adalah PS2 keyboard, B adalah PS2 port untuk mouse, C adalah DVI port, D adalah VGA port, E adalah USB tipe 2.0, kemudian F adalah USB tipe 3.0, G adalah HDMI port, H adalah LAN port, dan I adalah audio ports. Nah, akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Ada beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Misalnya motherboard ya, terdiri atas beberapa komponen seperti CPU socket, memory slot, chipset North bridge, chipset South bridge, ROM BIOS, baterai CMOS, dan lain sebagainya. Kemudian CPU atau prosesor terdiri atas beberapa bagian yang dinamakan ALU, CU, dan register. Kemudian main memory atau RAM memiliki berbagai tipe seperti SDRAM, DDR, dan SODIMM. Kemudian hard disk memiliki beberapa bagian seperti platter, spindle, head, dan logic board. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi materi yang selanjutnya, tapi masih tetap berkaitan dengan perangkat keras komputer. Akhir kata, tetap be happy, stay safe, and we will keep learning. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.